Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Allahumma sholli ala sayyidina sayyidina Muhammad. Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan LPI dan juga guru kita Ustadz Babul Ulum. Seperti biasa kita awali dengan menghantarkan dulu Fatihah yang pertama dan kita khususkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW dan keluarganya yang suci, kemudian juga para sahabat serta para ulama yang mengikuti ajaran baginda Nabi dan keluarganya. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah selanjutnya kita hantarkan guru kita Allah yarham Kiai Haji Dr. Jalaluddin Rahmat beserta Ibu Ais Kartini binti Suhanda dan keluarga besarnya, dan juga para almarhumin ijabiyun dan para asatid kita semua. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan kita yang ketiga kita khususkan untuk saudara-saudara kita yang terkena bencana gempa di Cianjur dan juga termasuk di yang Garut hari ini yang tadi kita terkena. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menjaga. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai kajian kita. Kajian kita ini adalah bersama guru kita Dr. Muhammad Babul Ulum. Sudah kita ketahui beliau dokter bidang hadis, kemudian juga penulis disertasi yang fenomenal ya, luar biasa, sampai sekarang belum ada yang memberikan kritik ya pada beliau. Mudah-mudahan kita tunggu sampai kapan nanti ada kritik-kritik terhadap beliau, dan tentu sifatnya ilmu memang harus senantiasa ada perkembangan dan sebagainya. Dan hari ini temanya terkait dengan Islam revisionis, dengan studi kritis, termasuk juga kasusnya pada kitab klasik juga yang tentu saja ini adalah bidang kepakaran guru kita Ustadz Babul Ulum. Ustadz, sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, sudah doa semuanya. Iya, insyaallah. Kita memulai aja Ustadz. Ala Nabi wa alihi salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina wa habibillahi rabbil alamin. Qasim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan karunia-Nya, nikmat, hidayah dan semuanya, sehingga kita bisa bertemu lagi walau lewat Zoom. Salawat dan salam kita senantiasa curahkan, kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, wabil khusus pada Pak Ahsa yang dengan telaten mengawal LPI ini. Bisa dibayangkan kalau tanpa Pak Asa mungkin LPI ini jalan di tempat. Mudah-mudahan
Pak Asa ini diberi umur panjang ya untuk selalu memberi dan mengawal thalabul ilmi kita ini. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana tadi mukadimah disampaikan oleh Pak Kang Asa, tema kita pada pertemuan ini adalah mungkin judul utama kritik terhadap revisionis Barat gitu ya. Jadi ada kata kuncinya, ada revisionis Barat, kemudian kita mencoba untuk memberikan dalam tanda kutip tadi kritik ya. Kalau tadi kata Aksa, disertasi saya belum ada yang mengkritik, kita mengharap ada yang mengkritik nanti. Nah, ini saya mencoba untuk mengkritik teori revisionis Barat, metodologi sarjana revisionis Barat. Karena itu kemudian nanti revisionis Barat versus revisionis Islam dengan studi kasus pada kitab Sulaim ibn Qais al-Hilali. Kenapa kita mesti harus, apa itu pertama gini, saya sampaikan, apa itu revisionis Barat, atau sarjana revisionis, dan mengapa dan bagaimana kita mengkritik sarjana revisionis Barat. Maka untuk memahami apa itu sarjana revisionis, saya kira saya berharap ya, mungkin Bapak Ibu sekalian kalau sudah pernah mengikuti ataupun paling tidak membaca buku karya Pak Mun'im Siri, judulnya apa itu Kang Asa? Kontroversi Islam Awal ya, kontroversi Islam Awal, dan mungkin beberapa kali juga Pak Mun'im Siri ini mengadakan kajian ya lewat Zoom untuk memberikan sebuah pandangan kepada kita tentang bagaimana narasi lain tentang munculnya Islam yang berbeda dengan narasi tradisional. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut nanti apa itu yang dimaksud dengan sarjana revisionis, dalam hal ini adalah revisionis Barat ya. Silahkan nanti Bapak Ibu sekalian bisa memutar ulang kajiannya Pak Mun'im Siri, atau paling tidak kalau ada yang punya bukunya bisa membaca ulang ya kajiannya Pak Mun'im, bukunya Pak Mun'im Siri tentang kontroversi Islam Awal, kalau tidak salah diterbitkan oleh Mizan atau kelompoknya Mizan itu ya. Nah, nanti kita akan mencoba itu revisionis Barat versus revisionis Islam. Apa yang dimaksud dengan revisionis Islam itu ada kaitannya nanti dengan kitab Sulaim itu ya. Itu jadi untuk memahami kajian kita, paling tidak Bapak Ibu sekalian harus punya, katakanlah ya, punya informasi terkait bukunya Pak Mun'im Siri. Kedua, Bapak Ibu sekalian juga perlu punya informasi atau paling tidak ya mendengarlah ya buku-buku saya yang saya tulis, disertasi yang saya tulis tentang Al-Mu'awiyat gitu. Jadi bisa kita sebut kajian kita ini, tema kita malam ini adalah tentang posmo, tapi berbeda dengan postmodern, posmo dalam bidang filsafat ya, postmodernisme ya, aliran posmo itu enggak, kita posmonya posmo awiyat. Di kajian kita posmonya itu posmo awiyat ya. Maba'da Muawiyah itu kan, setelah Muawiyat, karena teori-teori ataupun metodologi yang coba saya pakai di Muawiyat ini nanti akan kita pakai di dalam kajian kita dalam menambahkan Islam revisionis, tapi bukan revisionis Barat, tapi revisionis ya, revisionis sesungguhnya revisionis Barat versus revisionis. Ustaz, delay Ustaz. Suaranya delay. Masya Allah. Masya Allah. Keluar tadi ya? Iya. Ustaz, lanjut aja. Ininya keluar. Nah, pertama saya akan jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan revisionis Barat, mengapa dan bagaimana saya mencoba untuk mengkritik sarjana revisionis Barat itu ya. Kemudian nanti untuk kata kunci memahami revisionis, sarjana revisionis, harus kita ada kata kuncinya gitu ya. Jadi kalau
tema kita revisionis Barat versus revisionis Islam. Ya. Apa itu revisionis Islam ini nanti? Ya. Sekarang saya akan menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan kesarjanaan revisionis Barat ya, berdasarkan pada tadi karya Prof. Mun'im Siri sebagai pengantar. Maka untuk memahami apa sih yang dimaksud dengan revisionis Barat itu, kata kuncinya adalah revisionis versus tradisionalis gitu. Revisionis versus konvensional, revisionis versus ortodoks, revisionis versus normatif. Jadi kira-kira sekarang ini kan kalau selama ini umat Islam memiliki sebuah pandangan yang baku ya terkait bagaimana umat Islam memandang sejarah masa lalunya. Sejarah masa lalu itu ya sejarah Nabi Muhammad, sejarah sahabat dan segala macamnya yang kemudian nanti menjadi bahan kritik Zionis. Artinya bahwa Islam yang sekarang kita saksikan dalam pandangan kita, ya, dalam pandangan mayoritas umat Islam kan sebagai Islam apa yang sudah terjadi sejak zaman dulu, gitu kan, sudah taken for granted, gitu kan. Sementara dalam pandangan sarjana Barat, orientalis ataupun mereka peminat studi Islam dari kelompok yang tidak beragama Islam, dari saudara-saudara kita yang tidak beragama Islam, katakanlah kita sebut aja dari orientalis lah gampangannya ya. Mereka memandang mereka punya pandangan lain terkait Islam yang sekarang ini ya Islam ya atau mereka punya pandangan lain terkait sejarah Islam. Nah, itu fenomena itu muncul sejak ya tahun-tahun 70-an gitu kan, ketika ada beberapa sarjana orientalis itu yang mencoba untuk mengkritik ataupun memberikan sebuah pemahaman alternatif terkait sejarah Rasulullah SAW, juga terkait sejarah kodifikasi Al-Quran ya, terkait sejarah apalagi ya, sejarah Ghazawat ya, peperangan yang terjadi pasca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya yang menjadi concern perhatian daripada sarjana revisionis Barat itu. Nah, mereka sarjana revisionis Barat itu memandang begini, kenapa kok muncul? Mereka melihat bahwa apa yang selama ini oleh umat Islam dianggap sebagai sumber-sumber sejarah mereka, ya, sumber-sumber sejarah mereka, seperti misalnya kalau kita bicara sumber kitab sejarah, ya kita nggak bisa lepas dari kitab-kitab tarikh yang ada, dari mulai Ibnu Hisham, sebelumnya Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham, Tobari, yang terkenal itu ya, Ibnu Athir segala macam itu, yang itu menurut sarjana revisionis itu kitab-kitab itu tidak bisa dipakai sebagai sumber untuk merekonstruksi sejarah awal Islam. Nggak bisa, karena apa? Karena kitab itu buku-buku tersebut ditulis jauh melampaui atau jauh dari ketika peristiwa yang direkamnya itu terjadi. Semua tertulis paling awal itu paling tidak seabad setelah peristiwa itu terjadi baru ditulis. Itu yang dipersoalkan oleh sarjana revisionis. Ya. Jadi buku-buku itu, kitab-kitab itu ditulis jauh setelah peristiwa yang direkam itu terjadi. Sehingga kemudian itu tidak menurut standar metodologi ilmiah modern. Nah ini kan sarjana revisionis kan begitu. Standar yang dipakai adalah metodologi sejarah. Itu kan metodologi sejarah. Itu sumber-sumber tradisional itu tidak bisa dianggap secara menurut teori ya, menurut teori ilmiah, katakan menurut standar ilmiah, menurut standar akademik nggak memenuhi persyaratan itu. Nah, tidak memenuhi persyaratan itu karena apa? Ditulis jauh setelah peristiwa yang direkam itu terjadi. Sementara kalau sarjana Islam kan tidak. Sarjana Islam menganggap ataupun kita umat Islam menganggap bahwa buku-buku itu ya
mengungkapkan apa yang terjadi, walaupun di sana sini ada keraguan, tapi paling tidak sudah dibuat dengan metode verifikasi, metode sanad yang diakui lah ya, yang dijadikan sebagai metode kritik. Kalau dalam teorinya ilmu hadis itu naqdud dakhil dengan naqdun kharij, baik kritik sanad maupun kritik matan itu sudah memenuhi standar itu. Itu menurut sarjana, menurut kita umat Islam ya. Nah, terkait anggapan seperti itu nanti sarjana Barat juga punya argumentasi lain kenapa mereka meragukan sumber-sumber tradisional itu. Intinya gini, sarjana revisionis mencoba untuk menggugat apa-apa yang selama ini diyakini oleh umat Islam sebagai sesuatu yang valid, ya, sesuatu yang valid yang bersumber dari kitab-kitab sejarah, yang itu kemudian nanti berujung kepada ataupun berimplikasi kepada teori-teori ataupun pendapat ataupun teori-teori dalam bidang segalanya, bukan hanya dalam bidang sejarah nanti. Itu nanti meluas juga dalam bidang fikih, dalam bidang hadis dan segala macam. Jadi sebuah pandangan revisionis ya, katakanlah kalau kita simpulkan berarti gini, sarjana revisionis adalah sebuah kerja kesarjanaan non ortodoks, non konvensional yang menawarkan metodologi alternatif terhadap sumber-sumber Muslim tradisional, metodologi alternatif. Kalau orang kita sarjana Muslim, metodologinya untuk memverifikasi data kan dengan metode sanad, metode ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil. Dan terbukti metode ilmu jarh wa ta'dil itu berdasarkan pada penelitian dan juga ini disertasinya Allah yarham sajalah, itu sangat subjektif, sangat subjektif, karena itu dalam teori saya, dalam buku saya sebutkan metode jarh wa ta'dil tidak bisa kita jadikan sebagai satu-satunya alat, bahkan sebagai alat pemutus untuk kita memverifikasi berita masa lalu, ya, tidak, karena sangat subjektif sifatnya, dan itu sudah banyak terkait subjektivitas metode jarh wa ta'dil. Dan mungkin terakhir artikel saya yang saya tulis yang dimuat di jurnalnya Kortes 1 itu silahkan di Bapak rujuk segala dibaca kembali. Itu saya sebutkan di situ tentang inkonsistensi ahli hadis dalam satu kasus tertentu. Dan itu sebenarnya bisa kita pakai juga dalam kasus-kasus yang lainnya. Ini menggambarkan bagaimana metode tradisional ataupun metode metode tradisional yang dipakai oleh sarjana kita, orang umat Islam itu tidak lempang di hadapan analisis ilmiah. Oke, itu satu ya. Menawarkan metode alternatif terhadap sumber-sumber Muslim tradisional. Kenapa? Karena sumber Muslim tradisional tidak memenuhi standar ilmiah dalam perspektif kritik historis dan tidak apa yang sebenarnya terjadi, tidak menampilkan apa yang sebenarnya terjadi. What really happened-nya itu tidak, sedangkan historis sejarah itu adalah untuk menampilkan apa yang sebenarnya terjadi. Sementara sumber-sumber tradisional tidak menampilkan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi dalam pandangan sarjana revisionis itu tidak lebih daripada salvation story sebagai sejarah keselamatan. Itu. Jadi apa yang ditulis dalam sumber-sumber tradisional itu tidak lebih dari idealisasi, ya, atau untuk sebagai respon ya terhadap apa yang terjadi pada waktu kitab-kitab itu ditulis, yang kemudian untuk mengesankan seolah-olah itu memiliki tingkat akurat yang lebih tinggi, maka dibuatlah itu, dicantolkan kepada otoritas yang lebih tinggi. Yaitu apa? Kalau dia katakanlah kalau kita lihat misalnya kitab yang paling awal, kitab sejarah, katakanlah Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq itu sekitar tahun berapa meninggalnya? 150 Hijriah. Iya, betul. Ibnu Ishaq 150 Hijriah. Nah, Ibnu Ishaq itu 150 Hijriah meninggalnya kan.
Nah, untuk mengesankan seolah-olah itu maka dibuat walaupun Ibnu Ishaq secara sudah menerapkan sistem sanad ya. Tapi itulah salah satu kritik. Bisa jadi Ibnu Ishaq tidak menyaksikan dia membuat rangkaian teori sanad ke atasnya dicantolkan seolah. Apakah itu betul apa tidak ya tentu kita perlu pendalaman. Paling tidak dalam kitab sejarah yang tertua itu adalah Ibnu Ishaq ya. Ibnu Ishaq yang entah kemana itu kitab itu tidak ada ya, kitab itu entah kemana itu tidak diketahui rimbanya kan. Yang sampai kepada kita adalah Sirah Ibnu Hisham yang diklaim sebagai apa yang dia nukil atau dia resensi dari kitab Sirahnya Ibnu Hisham. Ibnu Ishaq ya, maaf ya, Ibnu Hisham yang dia klaim sebagai apa yang dia nukil dari Sirahnya Ibnu Ishaq. Walaupun konon katanya Ibnu Hisham sendiri tidak pernah ketemu dengan Ibnu Ishaq. Iya, jarak jauh. Iya, Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham tidak pernah ketemu dengan Ibnu Ishaq. Kalau dia meresensi kitabnya gitu kan, itu juga itu yang kemudian yang salah satu sarjana revisionis. Itu yang tertua Ibnu Ishaq, ya kan? Yang tertua Ibnu Ishaq. Itu tadi karena sumber Muslim tradisional tidak memenuhi standar ilmiah dalam perspektif kritik historis dan tidak menampilkan apa yang sebenarnya terjadi, karena sejarah itu adalah untuk menampilkan what really happened, untuk mengambilkan apa yang sebenarnya terjadi. Itu tidak lebih daripada apa? Dipakai untuk menvalidasi doktrin yang berkembang pada periode belakangan daripada catatan sejarah dalam pengertian modern. Tadi ya, dalam pengertian modern adalah history is what really happened. Tapi tidak demikian dengan sumber-sumber sejarah yang ada atau yang diandalkan oleh orang-orang Islam, mayoritas Muslim. Kemudian problemnya apa? Itu yang menjadi kritik kita. Meski tidak memenuhi standar ilmiah, itu kan, mesti tidak memenuhi standar ilmiah, kan tetapi karena tidak ada sumber lain, maka sumber yang bermasalah itu terpaksa dipakai untuk merekonstruksi sejarah Islam. Inilah problemnya ya. Tadi ya di awal sarjana revisionis mengkritik, itu apa yang diandalkan oleh orang-orang Islam untuk merekonstruksi sejarah masa lalunya itu katanya itu tidak memenuhi syarat sebagai tidak memenuhi syarat standar ilmiah, karena syaratnya kanunnya syarat sebagai dianggap sebagai representatif atau otoritatif untuk dijadikan sebagai standar ilmiah itu apabila buku itu ditulis oleh saksi mata gitu kan, atau oleh saksi sejarah, atau paling tidak oleh orang yang dekat dengan saat peristiwa itu terjadi. Faktanya yang terjadi adalah sumber Islam itu ditulis jauh setelah melewati masa itu. Ini ada hubungannya dengan tadwin, ada hubungannya dengan itu, nanti kita akan bahas di belakang. Nah, intinya tidak memenuhi standar. Nah, meskipun tidak memenuhi standar, tetapi karena tidak ada sumber lain, ini dia problemnya ya. Tidak ada sumber lain, maka sumber yang bermasalah itu terpaksa dipakai untuk merekonstruksi sejarah Islam kita. Karena terpaksa kita memakai sumber yang kontradiktif atau yang bermasalah itu, sehingga apa? Ya melahirkan argumentasi yang juga bermasalah, argumentasi yang sirkular, argumentasi yang tidak berujung pangkal, yang muter-muter, mubeng-mubeng misalnya begitu. Dan banyak juga kemudian informasinya juga yang bersilang pendapat antara satu dengan yang lain. Kenapa? Karena sumbernya yang bermasalah, yang tidak yang bermasalah tadi yang terpaksa juga kita
kita pakai, yang terpaksa juga dipakai oleh mereka sarjana-sarjana revisionis barat yang mengkritik sumber itu, ya, yang mengkritik sumber itu. Walaupun ada di antara mereka yang mencoba untuk lari kepada sumber yang lain. Sumber yang lain itu maksudnya sumber di luar Islam. Sumber yang lain itu sumber di luar Islam, misalnya catatan dari orang-orang Nasrani, orang Yahudi, ataupun orang-orang di luar Islam sanalah yang mencoba untuk memotret apa yang terjadi pada awal-awal atau pada masa munculnya Islam di Mekah sana, ya, di Mekah, di suatu tempat yang konon katanya terpencil. Sebenarnya Mekah tidak seterpencil itu sebenarnya, ya. Makanya itu problem lagi, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Konon katanya Mekah adalah daerah yang sangat terpencil ketika Islam pertama kali muncul. Terpencil, ya, kemudian waktu itu juga belum ada tanda alat, belum ada itu kan, belum ada alat tulis lah ya, untuk merekam peristiwa-peristiwa yang terjadi. Zaman sekarang aja, kalau dalam pandangan sarjana barat, gitu, zaman sekarang saja kita untuk merekam sebuah peristiwa yang terjadi pada hari ini dengan segala alat modern yang sudah ada itu bisa berbeda informasi yang disampaikan dengan apa yang sesungguhnya, apa yang terjadi. Itu zaman now, lalu bagaimana dengan zaman itu, zaman dulu, gitu kan? Dengan zaman dulu, ya. Tapi walaupun dengan segala macam itu, tapi karena sekali lagi, ya, karena tidak ada sumber lain, ya terpaksa kita pakai sumber itu dia. Tidak adanya sumber lain itu, ya, tidak adanya sumber lain, terpaksa dipakai. Kemudian itu, nah, ada karena tidak ada sumber lain, maka untuk mengeksekusi ada yang berusaha untuk mencari kepada sumber-sumber di luar Islam, sumber-sumber di luar Islam, ya. Akan lebih kacau lagi, sehingga kemudian muncul, kalau di teman-teman mungkin pernah mendengar bahwa Islam sebenarnya munculnya bukan di Mekah kan, tapi di Yordania sana, di Petra sana, mungkin ada itu. Beberapa waktu yang lalu kita pernah mengadakan kajian di LPI itu, waktu kita online itu ada sebagian yang menyebarkan itu untuk menunjukkan kepada kita sebenarnya Islam munculnya bukan di Mekah sana, tapi di Petra, dengan argumentasi. Itulah yang salah satu teori yang diusung oleh sarjana revisionis, ya, karena menganggap sumber tradisional Islam itu tidak itu, kemudian mereka mencari sumber lain di luar Islam dengan kemudian menampilkan sebuah fakta yang seperti itu, ya, itu. Nah, kemudian, apakah benar tidak ada sumber lain? Itulah problemnya di sini, ya. Apakah benar tidak ada sumber lain selain sumber-sumber yang bermasalah itu? Nah, itulah problemnya di sini, problem sarjana revisionis barat. Karena seperti ditulis oleh Pak Munim Siri juga seperti itu, dipastikan tidak ada sumber yang ditemukan yang menggambarkan ataupun ditulis pada abad-abad pertama atau pada tahun pertama Rasulullah, atau paling tidak pada generasi sahabat. Tidak ada. Nah, itulah yang ingin saya tampilkan. Kenapa saya menampilkan kitab Sulaim ini? Nah, karena Sulaim ini ditulis pada masa sahabat, berbeda dengan tadi Ibnu Ishaq, ya. Atau berbeda juga dengan, katakanlah, kitab Muwatta, ya. Kitab Muwatta itu, walaupun itu bukan kitab sejarah, tapi paling tidak itu adalah kitab yang pertama kali ada, ya, publikasi buku yang pertama kali ada setelah begitu lama kita umat Islam itu menganut paham tidak boleh menulis atau larangan menulis sejarah ataupun menulis hadis, karena hadis adalah sebagai sumber sejarah. Maka kita anggaplah, ya, kita anggap hadis juga sebagai kitab Muwatta juga bisa kita anggap sebagai salah satu sumber
sumber sejarah. Karena itu juga di antara sarjana revisionis kan ada yang juga mengkritik kitab Muwatta, ya, kitab Muwatta. Sama kritiknya, jadi kitab Muwatta ini karena ini bagian daripada bagian daripada sumber yang dijadikan oleh umat Islam dalam merekonstruksi ajaran ataupun sejarah atau paham keyakinan mereka. Kitab Muwatta itu juga ada yang mengkritik, yang mengkritik bahwa kitab Muwatta dibuat untuk memvalidasi doktrin yang berkembang pada masalah-masalah fikih. Kalau kitab Muwatta pada masalah fikih. Walaupun itu dibela, ada yang membela, tapi itu biasanya yang kritik kitab Muwatta itu kalau nggak salah Yosef Shah, salah satu sarjana revisionis Barat itu ya, yang teorinya sampai hari ini menurut saya tuh susah orang-orang Islam untuk meruntuhkan. Akhirnya orang-orang sarjana Islam tradisional, walaupun ada misalnya Mustafa Azami mencoba untuk mengkritik teori Shah, tapi tetap saja teori Shah itu tetap ya seperti kokoh. Karena memang berdasarkan pada fakta yang ada. Perbedaannya adalah perbedaan interpretasi ya. Perbedaan karena sejarah itulah seperti itu. Sejarah itu adalah bagaimana kita menginterpretasikan sebuah peristiwa. Oke, saya kembali ke sini. Nah, kenapa kok seketika sarjana revisionis Barat tidak menemukan sumber yang ditulis sezaman paling tidak ya, sezaman dengan peristiwa yang terjadi? Kemudian mereka keluar ataupun mereka mencoba untuk mencari sumber di luar Islam. Sehingga kemudian yang terjadi kan bukan mereka menemukan kebenaran, bahkan artinya bukan maksudnya kebenaran itu kebenaran apa yang terjadi ya, what really happen. Dan itu yang dituju dalam kita belajar sejarah kan seperti itu. Tapi justru semakin menjauh dari apa yang sebenarnya terjadi. Padahal ada sumber lain. Itu yang akan kita kaji mungkin dalam beberapa pertemuan ke depan. Sumber lain yang itu ditulis pada masa awal. Bahkan sumber itu juga ditulis untuk merekam peristiwa yang terjadi yang dipermasalahkan oleh sarjana-sarjana revisionis Barat itu. Itu namanya kitab Sulaim itu yang akan kita kaji. Yang ditulis oleh seorang tabi'in Sulaim. Yang itu dipersaksikan oleh siapa? Dipersaksikan kitab apa yang dia tulis itu dia langsung saksikan, dia diverifikasi, bukan saksikan, dia verifikasi kepada saksi-saksi hidup dari kalangan sahabat. Setiap peristiwa itu ditulis kepada diverifikasi kepada Imam Ali, diverifikasi kepada Abu Zar, diverifikasi kepada Salman Al-Farisi. Kenapa kok Sulaim berusaha untuk menulis ini? Karena pada waktu itu dia atau beredar pendapat-pendapat atau hadis-hadis ataupun opini-opini umum ya. Beredar pendapat-pendapat lah ya. Atau desas-desus lah kita itu ya, desas-desus, rumor-rumor gitu. Pendapat rumor-rumor tentang peristiwa yang terjadi pada masa Nabi ataupun setelah Nabi, tapi kemudian peristiwa itu atau rumor yang dia dengar itu kok berbeda dengan apa yang dia dengar dari lingkaran keluarga Nabi, yaitu Imam Ali. Karena itu dia berusaha untuk apa? Untuk merekam apa yang berbeda dari apa yang umumnya terjadi itu, yang kemudian setiap apa yang dia rekam, apa yang dia catat itu kemudian dia mencoba untuk dikuatkan kepada saksi-saksi mata ataupun saksi-saksi sejarah yang ada, yaitu Imam Ali, Abu Zar, ataupun sahabat-sahabat pada sementara sarjana revisionis menganggap tidak ada itu. Nah, makanya inilah yang saya maksud dengan revisionis Islam itu, ya, revisionis Islam. Memang kemudian kitab Sulaim ini namun dalam perjalanannya kan dianggap sebagai kitab Syiah. Kenapa kok dia tidak dijadikan sebagai, katakanlah sebagai kitab atau rujukan alternatif oleh sarjana revisionis? Mungkin mereka menganggapnya kitab Syiah. Tapi dalam pandangan saya ini saya mencoba untuk memposisikan sebagai seorang akademisi, historian, bukan sebagai seorang penganut agama. Kita lepaskan dulu agama kita lah, bahkan madhab kita ya. Jangan madhab Indonesia, ada masalah. Agama kita lepaskan dulu. Kita mencoba untuk memakai apa yang
katakanlah standar yang dipakai oleh orang-orang sarjana revisionis barat ya, sebagai historian. Sebagai historian, tugas kita adalah untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi, ya, what really happen gitu ya. Nah, jadi kitab Sulaim mungkin karena dia dianggap sebagai kitab Syiah, sehingga kemudian tidak dijadikan oleh orang-orang Barat sebagai sumber alternatif. Sebagai sumber alternatif. Karena itu kemudian nanti dalam perjalanan selanjutnya dalam kajian Islamic Studies kita kan, kalau kita bicara Islam pasti ada di dunia akademis, nanti ada Islam Sunni, ada Islam Syiah. Bagi saya sebenarnya tidak ada istilah Islam Sunni, Islam Syiah itu karena istilah belakangan. Dalam ranah akademik juga itu karena bagian daripada dominasi Barat yang mencoba untuk menampilkan bahwa Islam itu ada Islam Sunni, Islam Syiah. Oke lah, kita akui ada Islam Sunni, Islam Syiah, tapi Islam Sunni, Islam Syiah itu adalah terjadi belakangan. Gitu kan? Kalau kita pakai teori yang diusung oleh orang-orang sarjana revisionis sendiri kan, artinya pada zaman Nabi kan belum ada Islam Sunni, Islam Syiah. Pada zaman Nabi kan belum ada Islam Sunni, Islam Syiah. Zaman sahabat, katakanlah pada zaman Khalifah pertama, Khalifah kedua, bahkan Khalifah ketiga, kan Islam Sunni, Islam Syiah kan belum ada. Kalau kita ikutin teori tentang munculnya Syiah karena perebutan kekuasaan apalah namanya, kan belum ada. Itu kalau kita pakai teori mereka. Karena itu seharusnya kalau seandainya itu satu ya. Kedua, ini juga terkait dengan persoalan tadwin, persoalan tadwin hadis, yang hadis itu sebagai sumber sejarah, ya, sumber sejarah. Bahkan kan pada satu masa di mana seorang ahli hadis itu ya bukan seorang mu'arikh kan, seorang sejarawan. Walaupun mungkin pada perjalanan selanjutnya biasanya juga ada pertentangan antara ahli hadis sama ahli tarikh. Biasanya ahli hadis mengatakan, oh, ahli tarikh itu apa itu? Dia terlalu gampang dalam menukil sebuah peristiwa, dalam meriwayatkan sebuah hadis, tidak memperhatikan sanad, ya, gitu kan. Biasa itu ego struktural ya, antara ahli hadis sama ahli sejarah, ahli tarikh. Nanti antara ahli hadis dengan ahli fikih juga ada kemudian itu pertentangan kan, suatu masa itu yang terjadi di dunia sejarah kita ya, di dunia Islam. Bahwa sebenarnya sejarah kita, sejarah Islam itu tidak seindah yang kita bayangkan. Sejarah kita sangat berdarah-darah, cuma problemnya kita ini menutupi sejarah yang berdarah-darah itu. Kita tutupi. Nah, dengan kajian kita ini, kita mencoba untuk mengungkapkan apa yang terjadi. Karena ketika kita berbicara sejarah, memang kita bicara sejarah dengan membaca kitab Sulaim itu, kita tidak akan bisa merubah sejarah, karena sejarah sudah terjadi, ya sudah. Paling tidak kita memberikan sebuah paradigma, perspektif baru terhadap peristiwa masa lalu itu. Terhadap peristiwa masa lalu. Nah, sarjana revisionis ketika mereka tidak menemukan sumber lain selain yang bermasalah itu, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ya mereka juga kebingungan, tidak mengungkapkan apa yang terjadi. Kebingungan mereka. Karena apa? Karena perspektif metodologi yang mereka pakai itunya pola pikirnya kan pola pikir induktif ya. Jadi sementara kalau orang Islam pola pikirnya pola pikir deduktif. Jadi kitab hadis-hadis ataupun riwayat-riwayat apa saja yang termaktub gitu kan, yang termaktub dalam sumber-sumber umat Islam itu, dari situ kemudian dibangunlah teorinya, teori Kulu Ashabin Nabi Udul. Ya, teorinya kan dibangun dari kitab-kitab, dari hadis-hadis yang yang diambil ya dari kitab-kitab yang ada yang sumber sejarah dipermasalahkan itu. Nah, sementara kalau orang-orang sarjana revisionis Barat kan pola pikir mereka induktif kan. Nah, mereka mencoba untuk membaca apa sih yang sebenarnya terjadi, apa yang tertulis, ya, apa yang ditulis, yang tercatat atau yang dicatat oleh
sumber-sumber Islam itu. Nah, dan bagaimana sumber-sumber Islam itu dicatat atau dibukukan. Dari situlah kemudian mereka membuat kesimpulan seperti itu tadi. Karena apa? Karena sumber Islam dicatat jauh setelah peristiwa itu terjadi atau 1 abad setelah peristiwa apa yang dilaporkan itu terjadi. Karena itu menurut mereka kan tidak memenuhi standar ilmiah. Itu aja kan. Nah, metodenya satu deduktif, satu induktif. Nah, Allah yarhamu sajalah, dan itu juga yang saya lakukan dalam Al-Mu'awiyat, mencoba untuk ini, untuk mengungkap apa sih yang sebenarnya terjadi itu dengan metode baru, yaitu metode abduktif yang mencoba untuk diterapkan dalam ranah Islamic Studies, dalam bidang hadis, dalam bidang sejarah. Dari situlah nanti kita bisa mengungkapkan apa sih yang sebenarnya terjadi, what really happened. Sementara tadi kritik sarjana revisionis Barat terhadap sumber tradisional Islam yang itu menurut mereka adalah sejarah yang bukan sejarah yang sesungguhnya mengungkapkan apa yang terjadi, what really happened, tapi dengan terpaksa mereka juga mengikuti ataupun mengakui sumber-sumber itu, adalah menggunakan sumber-sumber yang tidak bermasalah, yang bermasalah itu karena tidak ada sumber lain. Kitab Sulaim Bagaya itu adalah sumber lain yang sebenarnya bisa mengungkapkan apa yang terjadi. Yang sayang itu tidak dipakai, tidak digunakan oleh sarjana Barat. Hal itu bisa dimaklumi karena ketika awal-awal girah kesarjanaan Barat itu muncul untuk membaca warisan keislaman pada awal-awal abad 70-an kan, yang selama ini dikenalkan Islam hanya satu wajah saja, Islam wajah Sunni, sedangkan Islam wajah lainnya belum dikenal. Nah, sementara tadi kitab Sulaim itu lebih akrab dalam tradisi Syiah, walaupun kitab Sulaim sebenarnya yang meriwayatkan bukan hanya Syiah. Kalau kita pakai teori ilmu sanad ya, salah satu perawi kitab Sulaim itu ada Hammam bin Abdul Razak, dan itulah salah satu gurunya Bukhari, walaupun dia dikenal sebagai Syiah. Tapi kalau kita umat Islam mau konsisten bahwa rijal Bukhari itu fiqh gitu kan, dengan anggapan bahwa kitab Bukhari ashahul kutub, ya harusnya kitab Sulaim juga bisa dimasukkan ke dalam itu, karena salah satu itu. Lalu juga ada Hasan Basri, nanti dalam pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas. Ada Hasan Basri yang dalam tradisi Sunni dikenal sebagai salah seorang tokoh. Beliau telah mengafirmasi, membenarkan apa yang ditulis oleh Sulaim dalam kitab Sulaim ini. Itu Hasan Basri. Ada juga salah satu, kalau dalam teori dalam ilmu sanad itu kan, salah satu sahabat yang paling lama umurnya. Siapa itu? Abu Muhammad Wathilah bin Asqa, siapa itu ya? Abu Amir Wathilah bin Asqa, itulah salah satu sahabat Nabi yang paling lama umurnya. Itu kan dalam dunia ilmu hadis, itu selalu diungkapkan ya, dibanggakan salah satu sahabat Nabi yang paling lama, ataupun sahabat Nabi yang terakhir yang paling lama umurnya itu Wathilah Al-Asqa bin Asqa, itu Abu Amir Wathilah Al-Asqa, itu sahabat Nabi yang paling lama. Itu kitab Sulaim itu sudah melalui verifikasi mereka yang dalam tradisi ilmu hadis termasuk athiqat ya, termasuk orang-orang yang terpercaya, itu kitab Sulaim. Nah, kita kembali kepada sumber tradisional. Kenapa kok sarjana Barat kemudian walaupun mengkritik kitab tradisional itu tadi, sumber-sumber tradisional Islam, tapi mereka tetap menggunakan itu ya, karena tidak ada lain. Kedua, terpaksa mereka lakukan itu kenapa? Karena dalam pandangan mereka memang apa yang tertulis dalam kitab-kitab dalam sumber-sumber tradisional tidak semuanya dalam tanda kutip palsu, tidak. Tapi di situ ada kepingan-kepingan sejarah yang apa adanya gitu, yang mengungkapkan apa yang terjadi apa adanya. Tapi sekali lagi, karena dalam wujud kepingan yang berserakan itu, kita tidak bisa menemukan
wajah sesungguhnya, apa sesungguhnya yang terjadi secara utuh, tapi dalam bentuk kepingan-kepingan. Kepingan-kepingan itu nanti yang akan bisa kita temukan dalam berbagai macam referensi, dalam berbagai macam kitab-kitab. Misalnya tentang cerita tentang kalau di Al-Quran tentang tanah Fadak, sekilas di Sahih Bukhari ada, tapi tidak detail. Tentang Sakifah juga sekilas di beberapa kitab sejarah ada, tapi tidak secara detail. Untuk detailnya itulah untuk melihat secara keseluruhan, secara utuh itulah dengan bantuan kitab Sulaim. Nah, kembali ke sumber tradisional. Nah, walaupun sarjana Barat sendiri tidak semuanya, tidak satu paham ya. Artinya ada yang skeptis sama sekali, yang menolak sama sekali, ada yang mencoba untuk mencari jalan tengah. Mencari jalan tengah itu begini. Oke lah, itu tidak tidak memenuhi standar ilmiah modern ya, sebagai kritik dalam teori ilmu sejarah tidak. Tetapi karena tidak ada, itu kan terpaksa kita pakai itu. Kalau seandainya kita tolak, ini dia. Kalau seandainya kita tolak apa yang termaktub di dalam sumber-sumber sejarah Islam itu, maka mau tidak mau kita memerlukan teori konspirasi, itu kata sarjana Barat. Teori konspirasi bahwa itu ditulis atau teori konspirasi, sementara apa? Untuk kita pakai teori konspirasi untuk menuduh bahwa orang-orang Islam kok bersekongkol membuat kepalsuan tentang sejarah itu tidak mungkin, itu kata mereka yang mencoba untuk membuat atau menerima sumber Islam yang bermasalah itu. Kalau kita tolak kata mereka, maka kita memerlukan teori konspirasi. Sementara tidak mungkin ya, umat Islam yang begitu sangat banyak ataupun tokoh-tokoh lah, penulis-penulis Islam yang begitu sangat banyak, dalam setiap generasi, di setiap tempat mereka bersekongkol, bersepakat ya, untuk menampilkan, menyuguhkan sumber yang bermasalah ataupun dalam tanda kutip ya dusta-dusta, peristiwa dusta. Itu tidak mungkin. Kita perlukan teori konspirasi, itu kata mereka sarjana Barat yang mencoba untuk memakai sumber itu. Nah, terkait teori konspirasi ini, saudara Bapak Ibu sekalian ya, terkait teori konspirasi itu saya tulis itu di Al-Mu'awiyat. Untuk teori konspirasi itu saya tulis di Al-Mu'awiyat. Artinya untuk memakai teori konspirasi di dalam membaca sumber-sumber sejarah itu, sebelum saya membaca buku ataupun bukunya Pak Mun'im ini, ternyata saya sudah mencoba untuk membuat teori konspirasi di dalam membaca apa yang oleh sarjana revisionis Barat moderat ya, dianggap sebagai mustahil lah gitu ya, mustahil itu terjadi di kalangan umat Islam. Tapi saya punya teori, itu tadi teori konspirasi, untuk membaca apa sih yang sebenarnya terjadi pada kitab-kitab sejarah itu. Nah, teori konspirasi ini tidak mesti harus misalnya semua ulang sepakat, enggak. Konspirasi itu terjadi di awal, di proses awal. Nah, di proses awal penulisan, itu konspirasi awalnya di situ, di proses awal penulisan. Karena itu kemudian apa? Kemudian kenapa kok hadis dalam tanda kutip ya, peristiwa-peristiwa sejarah itu tidak boleh ditulis awal-awal. Kebijakan penguasa, kebijakan elit Quraisy kan pada awal-awalnya tidak boleh menulis hadis. Gitu. Hadis tidak boleh disebarkan. Nah, ini hadis tidak boleh ditulis, hadis tidak boleh disebarkan. Itu ada sebuah konspirasi yang dilakukan oleh penguasa pada waktu itu. Untuk apa? Konspirasi untuk meneguhkan dan meneguhkan kekuasaan mereka, menancapkan kekuasaan mereka. Konspirasi itu. Nah, kitab Sulaim karena sejarah umumnya adalah sejarah politik. Ya, sejarah politik adalah sejarah penguasa. Sejarah penguasa adalah sejarah yang menang atau sejarah mainstream, gitu kan? Dan sejarah mainstream ya mereka tentu hanya akan mengungkap dan akan menulis tokoh-tokoh mainstream, tokoh-tokoh politik di atas panggung.
mereka yang berada di bawah panggung ataupun peristiwa-peristiwa yang tidak tercatat tentu tidak akan dikabarkan oleh mereka sejarah politik. Maka untuk mengetahui dan sejarah politik itu tadi itu bukan tidak menunjukkan. Nah, maka kita perlu sejarah non mainstream, sejarah yang ditulis oleh mereka yang terpinggirkan, sejarah ditulis oleh mereka yang tidak dianggap, mereka yang kalah. Nah, kitab Sulaim itu adalah sejarah, kitab Sulaim itu kitab yang ditulis oleh mereka yang terpinggirkan. Mereka pada saat itu menulis hadis adalah sebuah kejahatan. Bayangkan, ada suatu masa di mana menulis hadis atau menulis peristiwa-peristiwa yang terjadi pada waktu itu adalah sebuah kejahatan besar. Kejahatan besar. Karena makanya itu kebijakan penguasa pada masa awal-awal Islam dalam tanda kutip ya, kebijakan kuasa dalam masa-masa awal Islam itu adalah tidak boleh menulis hadis, dari sejak awal Khalifah pertama sampai kemudian datanglah zamannya Umar bin Abdul Aziz yang membolehkan untuk menulis hadis. Karena itu ada salah seorang sarjana revisionis yang radikal, sarjana revisionis Michel Cook itu menulis sebuah buku, menulis artikel ya. Artikelnya itu kemudian nanti diterjemahkan menjadi buku Oposisi Penulisan Hadis. Menulis hadis itu adalah sebuah kebijakan atau sebuah kebijakan oposisi atau sesuatu yang dilakukan oleh mereka yang tidak berkuasa. Nah, mereka yang berkuasa itu kebijakannya apa? Kebijakan negaranya adalah melarang menulis hadis. Kalau sudah ada hadis-hadis yang tulis dibakar. Mungkin teman-teman sekalian pernah ya sudah baca itunya disertasinya Ustaz Jalal. Ya, itu juga saya ungkapkan lagi di buku saya Al-Muawiyat. Bagaimana apa yang dilakukan oleh penguasa pada waktu itu ketika pertama kali berkuasa atau membakar sekitar 500 hadis. Hadis yang dibakar itu apa saja? Itu kalau dalam pandangan sarjana revisionis barat, ya mereka tidak mencari apa itu hadis-hadis yang tidak ingin tahulah persetan dengan hadis-hadis 500 hadis yang dibakar itu. Cuma kemudian mereka sarjana revisionis cuma membangun sebuah teori saja. Oh, bahwa itulah penguasa pada waktu itu kebijakannya adalah melarang menulis, ya, gitu aja. Sementara menulis adalah tradisi yang dipakai atau tradisi yang dilakukan oleh pihak oposisi. Ya, siapa itu oposisi ataupun pihak yang tertindas diantaranya adalah Sulaim. Jadi kitab Sulaim itu ditulis ketika menulis hadis adalah sebuah kejahatan besar. Menulis peristiwa-peristiwa yang terjadi adalah sebagai sebuah kejahatan besar. Sulaim menulis hadis itu, menulis peristiwa-peristiwa itu secara detail. Dan nanti kita minggu depan akan sampaikan itu. Ini sekitar mukadimah saja itu. Nah, itulah kenapa kok kita kritik teorinya sarjana barat ketika mereka mengatakan mereka tidak menemukan teori atau tidak menemukan sumber lain kecuali sumber yang bermasalah itu. Nah, ini hubungannya teman-teman sekalian, hubungannya dengan persoalan tadwin tadi ya. Saya sebut tadi sarjana revisionis barat yang menerima sumber Islam, sumber tradisional yang bermasalah itu karena mereka menganggap kalau seandainya kita tolak sumber-sumber tradisional itu maka mereka perlu untuk mengajukan teori konspirasi, diperlukan teori konspirasi untuk membuktikan itu. Nah, sementara mereka menolak itu dan saya buktikan. Jadi teori konspirasi tentang upaya untuk dalam kutip ya memorak-porandakan sejarah Islam itu datangnya bukan oleh orang-orang Islam yang mereka sepakati, tidak, tapi apa? Datangnya di awal ya, di awal-awal dengan melalui kebijakan penguasa. Jadi, konspirasi yang melakukan bukan banyak orang, enggak, cukup 1-2 orang, cukup penguasa yang melakukan itu dengan think tank-nya ya, dengan tokoh-tokoh yang berusaha untuk merubah sejarah itu. Karena kan sejarah ini kan bagian ini. Ketika kita merekonstruksi sejarah kan sebenarnya kita sama saja dengan merekonstruksi keyakinan. Apalagi kalau seandainya dalam Islam, ya, sejarah itu bagian, tarikh itu kan bagian dari ajaran agama kan. Karena apa? Karena terkait siapa
orang panutan, siapa yang tokoh yang dipanuti, siapa tokoh yang diikuti, itu terkait terkait sejarah, terkait tarikh. Nah, sementara sejarah yang sampai kepada kita itu apa? Menurut pengakuan Ibnu Hisham, banyak peristiwa-peristiwa yang dia hapus dari catatan dia. Kenapa dihapus? Karena ini kalau seandainya ditulis, ini akan menimbulkan keguncangan. Masa sih tokoh-tokoh yang dihormati kok seperti itu kelakuannya dalam bahasa kita gitu ya. Masa sih tokoh-tokoh yang kita hormati kok seperti itu? Masa sih sejarah mereka kok seperti itu? Sehingga asya yasnul hadisu bihi, atau asya la yasa'u ba'dun nas zikruhu. Itu banyak sekali ya peristiwa-peristiwa yang mungkin ba'dun nas, sebagian orang tidak ingin mendengar peristiwa itu diceritakan atau dikisahkan. Ya, terkait ini Bapak Ibu bisa merujuk dalam buku saya tentang bagaimana sejarah Islam ditulis, itu kan. Waktu itu kalau tidak salah Umar Abdul Aziz bin Marwan pada waktu itu masih menjadi putra mahkota. Beliau ingin menuliskan sejarah Islam, ya, sejarah Islam. Kemudian ketika ditulis, ternyata kemudian itu yang beliau memerintahkan kepada anaknya Utsman bin Affan, namanya Affan. Ketika kemudian ditulis, ternyata kok yang ditulis itulah keutamaan orang Ansor. Banyak menakib orang Ansor, keutamaan orang Ansor dan peran orang-orang Ansor di dalam membangun atau di dalam membela dakwah. Sebelum kemudian itu disebarkan, dibukukan, dia lapor dulu kepada bapaknya, Marwan bin Hakam. Nah, siapa Marwan bin Hakam? Nah, kita Marwan bin Hakam. Waman adraka Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam inilah ternyata yang sampai hari ini, Pak. Jadi kalau dalam teorinya orang-orang sarjana revisionis itu kan gini, Islam yang sekarang ini, wujud ajaran Islam yang sekarang ini sebenarnya kan formulasinya adalah dimulai oleh Marwan bin Hakam. Jadi bentuk Islam yang sekarang pada umumnya itulah Islamnya Marwan ibn Hakam. Marwan ibn Hakam yang dikonsepsi, yang dibangun oleh Marwan bin Hakam. Nah, sementara dalam pandangan Barat, Marwan bin Hakam dalam pandangan orang sarjana revisionis, Marwan bin Hakam adalah lanjutan daripada para penguasa dan daripada khalifah sebelumnya. Nah, khalifah sebelumnya adalah mereka akan melanjutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu apa? Dalam pandangan argumen Barat, Islam itu wajah Islam itu yang dibangun oleh Nabi, ya. Kemudian diformulasikan, dibentuk bagaimana sekarang yang kita saksikan oleh Marwan bin Hakam, itu merupakan satu kesatuan. Itu dalam pandangan mereka. Nah, kita dengan kitab Sulaim kan mencoba untuk melihat itu secara kritis, ya gitu kan. Kritik saya terhadap sarjana revisionis Barat adalah apa? Ketidakmampuan mereka di dalam menemukan sumber lain selain apa yang mereka anggap bermasalah itu, tapi kemudian mereka mau tidak mau menggunakan sumber yang bermasalah itu kritik saya kepada mereka. Kenapa? Kemudian dalam pandangan mereka karena tidak ada sumber lain. Nah, bagi saya tidak ada sumber lain. Yaitu apa? Yaitulah kitab Sulaim ini, kitab Sulaim ini. Maka sejatinya revisionis Barat itu sebenarnya sama saja dengan pandangannya dengan kaum tradisionalis yang mereka kritik, gitu kan? Makanya itu saya munculkan di tema kita revisionis Barat versus revisionis Islam. Revisionis Islam itu apa? Ya, kita mencoba untuk memberikan narasi-narasi yang berbeda dengan narasi tradisional yang oleh sarjana Barat dikritik, tapi mau tidak mau sarjana Barat juga menerima narasi-narasi tradisional itu karena mereka tidak menemukan sumber alternatif ataupun sumber yang lainnya. Kenapa dan mengapa sarjana revisionis Barat kita mencoba untuk memberikan catatan, dan bagaimana saya memberikan catatan itu kepada terkait pandangan-pandangan sarjana revisionis. Bapak dan Ibu, nah ini sudah ada catatan, tapi sebelum ini sudah ada catatan Ustaz, tahun berapa kitab Sulaim, nah ini nanti dibahas, tapi sebelum masuk ke pembahasan yang ini, saya minta guru muda kita Muhammad Shalawat, Ustaz Bagas, ada, Masya Allah Ustaz, untuk memberikan semacam melengkapi atau sedikit tambahan lah
barangkali 5 menit atau 4 menit lah. Sebelum membahas ke ini pertanyaan tahun berapa kitab Syiah, apakah penulis kitab Syiah yang bermadzhab Syiah dan Sunni dan sebagainya, atau ada Baik. hubungan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin menyampaikan salam terlebih dahulu, menyapa guru kita Ustadz Muhammad Babul Ulum. Apa kabar Ustadz? Pak Ahmad Saidin. Semua Insyaallah. pemirsa. Saya sangat menikmati ya pemaparan beliau tadi, sangat menikmati, luar biasa. Mungkin kalau mau disebut tambahan juga tidak, karena kalau disebut tambahan itu berarti yang beliau sampaikan kurang tadi. Nah, dan itu bagi saya tidak layak ya, bagi saya tidak layak kalau saya menyampaikan Ya Allah. tambahan. Ya, jadi saya sepakat pada Ustadz Muhammad Babul Ulum pada poin tentang sebagian sarjana barat tidak konsisten antara teori dan praktik. Dan itu bisa kita lihat di di beberapa pembahasan sarjana barat. Contoh misalnya, salah satu yang ditekankan oleh sarjana barat adalah penggunaan sumber-sumber seawal mungkin. Jadi mereka sangat mengandalkan penggunaan sumber-sumber seawal mungkin. Nah, tapi pada kenyataannya dalam beberapa pembahasan, baik itu pembahasan historis atau yang terkait Al-Quran, mereka juga menggunakan sumber-sumber belakangan. Hatta Prof. Mun'im Siri misalnya, di buku beliau atau dalam salah satu pernyataan beliau justru menggunakan atau merujuk ke kitabnya Al-Makrizi yang hidup pada abad ke-8 Hijriah. Ya, belakang. Jadi saya menangkap poin seperti ini. Sarjana barat itu tidak sepenuhnya menggunakan sumber-sumber awal. Jadi kadang mereka mengambil data atau menjadikan sebuah data sebagai acuan jika dirasa ada poin yang menarik di situ, atau dirasa narasi yang dimuat oleh sumber-sumber belakangan itu non mainstream. Nah, seperti itu yang saya tangkap sebenarnya. Jadi dalam sebagian persoalan atau dalam sebagian kesempatan sarjana barat menggunakan sumber-sumber belakangan ketika sumber-sumber belakangan itu memuat data yang narasinya itu anti mainstream atau yang dirasa kontroversial. Contoh misalnya dalam bidang Al-Quran, dalam kajian-kajian sejarah yang berhubungan dengan persentuhan Islam dengan agama lain. Itu kan sebagian atau ada di antara sarjana barat yang justru menggunakan sumber-sumber belakangan. Itu yang pertama. Dan yang soal kedua, kalau saya pribadi sepakat juga dengan Ustadz Muhammad Babul Ulum bahwa jalan tengah itu yang sebagai alternatif. Jadi ya, jalan tengah itu yang sebagai alternatif. Jadi kita tidak sepenuhnya membuang atau mengabaikan atau mengenyampingkan apa yang tercatat dalam sumber-sumber Muslim, tapi pada saat yang sama kita berusaha membangun metodologi, kita berusaha mencari metodologi yang bisa melihat sumber-sumber itu secara kritis tanpa harus menerima sepenuhnya secara mutlak sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian para ulama. Nah, itu mungkin 2 poin saja. Mohon koreksi nih Ustadz kita Muhammad Babul Ulum, mohon koreksinya Ustadz. Masya Allah. Selalu Ustadz. Masya Allah. Terima kasih guru muda kita Muhammad Selawat, Muhammad Bagas. Ustadz Babul barangkali mau sedikit mengomentari dulu atau menjawab perihal. Ya, terima kasih. Ya, Pak Ustadz Bagas, di mana ini Ustadz Azhar posisinya ini? Lagi di Bogor Ustadz. Masya Allah. Domisili Bogor ya? Iya, alhamdulillah. Ini hati-hati itu. Gempa. Sudah lama tidak jumpa dengan Ustadz Muhammad Babul ini. Ya. Masya Allah, berjumpa. Betul tadi yang disampaikan oleh Ustadz Bagas. Artinya apa? Kita tidak serta-merta membuang begitu saja ya. Apa yang tercatat di dalam kitab tarikh dari mulai tarikh Ibnu Hisham sampai yang terakhir inilah kita nggak buang.
Kita masih pakai sumber-sumber itu, tapi kita memakainya juga secara kritis, tidak serta-merta begitu saja. Karena kalaupun seandainya kita tidak kritis, banyak kemudian informasi-informasi itu yang bertolak belakang antara satu dengan lain. Persoalannya adalah bagaimana kita memverifikasi mana informasi yang dalam tanda kutip benar gitu ya, dalam tanda kutip tepat, yang sesuai dengan apa yang terjadinya. Itu disitulah diperlukan metodologi. Itulah metodologi abduktif itu yang dipromosikan oleh lawyer Hamzah Jalal. Itu saya pikir itu sebagai sebuah cara ya, sebuah cara untuk menyeleksi informasi-informasi yang beragam yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Teori sanad, teori mujarabah ta'dil juga tidak kita hilangkan begitu saja, enggak. Kita pakai itu teori mujarabah ta'dil, tapi kemudian tidak kita jadikan sebagai satu-satunya alat, tidak kita jadikan sebagai satu-satunya alat. Memang bagaimanapun juga subjektivitas sebagai seorang akademisi ataupun historian itu tidak bisa dilepaskan ya, dari siapapun, tidak peduli apakah dia orang Islam, orang Sunni Syiah, bahkan orang Kristen sekalipun kan, pasti dia tidak akan bisa. Nah, Pak Mun'im Sirri ketika beliau mengambil ataupun merujuk kepada Al-Maqrizi ataupun berita-berita ataupun cerita-cerita ataupun kisah-kisah yang di luar non-mainstream, itu kan dalam rangka apa? Dalam rangka untuk membangun bangunan pemikiran beliau yang berbeda dengan pandangan mainstream. Betul Ustaz, betul. Jadi makanya yang dipakai ada informasi yang anti mainstream. Bahwa ideologi kesunian beliau misalnya, ataupun kalau kita Michel Cook atau siapapun orang-orang Barat, ideologi atau pandangan subjektivitas agamanya tidak bisa lepas. Atau kalau kita Mas Bagas atau siapapun sebagai orang Syiah tidak bisa lepas itu, ya wajar-wajar saja. Ya, wajar-wajar saja. Cuma problemnya kita harus jujur. Siapapun yang harus jujur, harus menampilkan fakta apa adanya. Nah, problem yang dialami oleh sumber-sumber Islam tradisional itu tidak menampilkan fakta apa adanya. Iya. Yang itulah yang mencoba untuk kita angkat, kita mencoba untuk mencari apa sih yang sebenarnya terjadi pada masa-masa awal itu gitu kan, pada masa-masa awal. Kitab Sulaim sendiri ditulis kapan? Sulaim itu meninggal ya sekitar pada masa Al-Hajjaj, itu tahun berapa itu Al-Hajjaj? Wafat 76 Hijriah Ustaz. Berapa? 76 Hijriah. 76 Hijriah kalau umur. Jadi masih abad 1 Hijriah. Masih abad 1 Hijriah. Jadi peristiwa-peristiwa yang dia tulis itu masih banyak saksi-saksi sejarahnya. Termasuk ikut serta dalam perang Imam Ali, perang Jamal, Siffin, Nahrawan. Perang Jamal, perang Siffin, perang Nahrawan. Beliau lahir kalau tidak salah pada waktu pemerintahannya Khalifah Abu Bakar. Iya. Baru kemudian datang ke Madinah pada waktu Khalifah Umar, di akhir-akhir ke Dafan Umar, baru beliau datang ke Madinah. Beliau awalnya aslinya dari Najat. Najat itu daerah asal Wahabi sana. Menarik itu ya. Jadi dari Najat itu, yang di situ kata Rasulullah SAW akan muncul qarnus syaitan. Dari Najat itu adalah sebuah riwayat kan, di situ akan muncul qarnus syaitan, dan betul qarnus syaitan dari Najat itu, yang sekarang itu terbukti kan. Atau di sisi lain dari Najat juga muncul salah satu ya bukan qarnus syaitan, justru yang akan menjadi dalam tanda kutip lawan daripada qarnus syaitan, yaitu Sulaim bin Qais al-Hilali. Beliau dari Najat, Riyadh sekarang itulah ya. Datang ke Madinah pada waktu Khalifah Umar kalau nggak salah ya, pada waktu Khalifah Umar dia baru datang ke Madinah. Di situ ketika datang ke Madinah, beliau kok menemukan banyak informasi, banyak katakanlah rumor-rumor yang beredar yang seperti itu, yang kemudian kok berbeda dengan apa yang beliau dengar dari Imam Ali.
yang belum dengar dari hadisnya, kemudian belum catatlah semua informasi yang datang terkait yang belum dengar dari Imam Ali. Nah, setiap informasi, setiap hadis yang dia catat, dia konfirmasi kepada saksi-saksi sejarah yang lainnya. Itu kalau menurut teori modern kan itu bisa kita jadikan sebagai, maka paling tidak sumber kitab Sulaim itu dalam penulisan sejarah itu bisa masuk dalam sumber primer ya. Karena apa? Karena saksi sejarah yang menulis akan diverifikasi oleh saksi sejarah yang lainnya. Beda dengan kitab-kitab tadi Hisham atau siapapun yang menulis bukan saksi sejarah. Mereka ditulisnya jauh setelah peristiwa itu terjadi. Jadi begitu gitu kitab Sulaim itu. Dari sisi kaidah keilmuan modern itu sudah memenuhi standar untuk disebut sebagai yang otoritatif. Cuma sekali lagi problemnya karena itu lebih akrab di dalam tradisi Syiah. Nah, ini juga yang harus kita dalam tanda kutip ya harus kita lawan. Apakah kemudian kalau dari Syiah itu tidak boleh? Ya inilah problem lagi dalam dunia akademis juga seperti itu. Sehingga kemudian kalau dalam itu ada Islam Sunni, ada Islam Syiah. Kenapa ada Islam Sunni, ada Islam Syiah? Islam Sunni, Islam Syiah kan belakangan. Pada zaman Nabi kan tidak ada Islam Sunni, Islam Syiah. Kenapa kok kita meyakini bahwa Imam Ali adalah orang yang ditunjuk oleh Nabi, itu kok dianggap sebagai Syiah? Kalau kita menganggap misalnya mengutamakan keutamaan Imam Ali, mempromosikan keutamaan fadhail Imam Ali dianggap sebagai orang Syiah. Ini kan problem sebenarnya. Ya yang mengungkapkan keutamaan Imam Ali kan bukan orang Syiah, tapi Rasulullah sendiri kan diakui maja'ali ashabin Nabi minal fadhail kama ja'ali Ali. Begitu banyaknya keutamaan tentang Imam Ali itu. Yang apabila dibandingkan dengan para sahabat yang lainnya, jauh sekali. Ibaratnya kalau Imam Ali punya 17 keutamaan yang banyak, itu 3 pun dibagi-bagi dengan jumlah sahabat yang banyak. Kenapa kita mengungkap itu dianggap sebagai Syiah? Nah, inilah problem selanjutnya daripada tradisi Islamic studies di dunia Islam maupun Islamic studies di dunia Barat. Ketika mengungkapkan keutamaan Ali langsung dituduh sebagai Syiah. Padahal zaman Nabi kan belum ada Syiah. Sunni belum ada Syiah Sunni, gitu kan? Belum ada Syiah. Maka kembali kepada ini tadi teori konspirasi yang saya tulis di dalam Al-Mu'awiyah. Teori konspirasi. Ini adalah bagian daripada konspirasi. Kita potong dulu. Ini sudah masuk pertanyaan dari Pak Zainal Syam Arifin. Saya pernah mendengar salah seorang Ustadz Syiah mengatakan bahwa kitab Sulaim itu do'if. Bagaimana menurut Ustadz Muhammad Babu Ulum soal ini? Saya pernah mendengar salah seorang Ustadz Syiah mengatakan kitab Sulaim itu do'if gitu. Ya, Anda pernah mendengar bahwa kitab Sulaim itu do'if. Ngomong aja, itu do'if itu tuh bagian daripada taqiyah gitu, Pak. Nah, kalau gini, kalau mau jujur, kita pakai ilmu sanad, ilmu segala macamnya, pemegang teori ilmu sanad misalnya kita pakai ilmu sanad segala macamnya, itu sanadnya itu bisa dirunut ke atas dan bisa dibuktikan. Memenuhi. Itu satu. Memang kenapa kok kemudian ada sebagian orang Syiah yang mengatakan itu do'if segala macam, dan itu bagian daripada itu. Karena memang isinya mengerikan Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk mereduksi lah ya konflik Sunni Syiah, gampangnya sebagai do'if. Tapi perlu kita juga ketahui bahwa hadis-hadis yang ada di dalam kitab Sulaim itu juga banyak bertebaran di kitab Al-Kafi misalnya, di kitab-kitab yang lainnya tebaran jadi sehingga bisa kita verifikasi. Perawinya apakah Sulaim itu Syiah atau tidak? Inilah kemudian yang saya sebut problem kita dan problem sejarah umat Islam, juga problem akademisi baik Barat maupun non Barat. Sulaim dianggap sebagai Syiah. Syiah dalam arti apa? Padahal kan zaman dulu belum ada Syiah Sunni. Jadi memang Sulaim ini apa? Sulaim ini adalah orang yang konsisten atau untuk ikut Imam Ali. Dia yang kemudian nanti dikejar-kejar oleh penguasa Bani Umayyah. Dia dikejar-kejar oleh Hajjaj. Ya, dikejar-kejar oleh Hajjaj. Nah, salah satu periwayat penukilin itu karena ya itu tadi dia dikejar-kejar oleh Hajjaj karena sudah tua, sudah capek, mungkin ya sudah dia serahkan apa yang dia catat itu kepada perawi pertamanya. Tapi kalau kita lihat definisi Syiah menurut siapa dulu atau menurut definisi siapa? Menurut definisi ulama-ulama hadis misalnya ya, ulama rijal bahwa yang disebut Syiah itu adalah qaddama Ali
ala ashabi, atau yang lebih mengutamakan Imam Ali dari sahabat-sahabat yang lainnya. Kalau kita anggap Syiah adalah orang yang lebih mengutamakan Ali dari sahabat-sahabat lainnya, maka apa? Maka yang terjadi adalah banyak sahabat-sahabat Nabi yang lebih mengutamakan Imam Ali dari sahabat-sahabat yang lainnya. Maka mereka juga adalah Syiah dalam pengertian. Cuma ya sekali lagi di buku saya untuk menyelesaikan konflik Sunni Syiah itu kan, fakta sejarah harus kita ungkapkan sebagaimana yang akan kita lakukan dengan kitab Kumail, kitab Sulaim itu. Tetapi umat Islam harus sadar tentang kedudukan kita. Istilah gini, kalau Sunni Syiah itu kaitannya dengan khilafah, dengan kepemimpinan setelah Nabi gitu kan, oke lah, itu sudah masa lalu yang sudah kita tidak bisa mengulang sejarah lagi. Nah, gitu kan. Tapi kita harus coba kembalikan kepada zero point pada zaman Nabi. Atau zero point pada zaman Nabi ini maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa Nabi banyak memuji dan mengungkapkan keutamaan Imam Ali, kelebihan Imam Ali. Yang fadhail Imam Ali inilah yang harusnya kita jadikan sebagai pedoman di dalam membaca. Dalam membaca apa? Dalam membaca atau di dalam menilai keberpihakan. Karena tentu apa yang diucapkan Nabi, wa ma yantiqu anil hawa gitu kan, in wa illa. Oke, itu persoalannya kompleks Pak ya. Kalau kita bicara masalah sejarah awal Islam dan sejarah masa lalu Sunni Syiah yang itu sudah tidak pernah selesai gitu kan. Oke. Nah, Ustaz, ya, ini ya ada dari Pak Tahir, ini melanjutkan, bagi Sunni, informasi yang bersifat lisan itu bagian dari sumber sejarah. Artinya peristiwa-peristiwa awal Islam itu berasal dari lisan yang kemudian ditulis. Memang seperti itu saja. Emang di prosesnya kan ada proses sambung menyambung itu kemudian dituliskan. Cuman abadnya itu saja yang jadi problemnya itu. Kemudian beliau juga meminta Betul. kitab PDF Samsulen. Nanti barangkali Ustadz Muhammad Bagas nanti akan berbagi. Ya betul, dalam Sunni tradisi lisan itu dijadikan sebagai sumber sejarah, gitu kan? Sebagai sumber sejarah, karena memang itu yang terjadi dalam perjalanan. Hingga kemudian mereka mengaku, tapi kan tradisi lisan tidak bisa katakanlah memiliki kelemahan. Iya. Ya, walaupun misalnya ada teori bahwa perawinya harus dobit hafalannya, ya, dobit hafalan itu sekedar teori saja sebenarnya bagi saya itu. Faktanya apa? Faktanya hadis-hadis yang kita terima adalah riwayatnya riwayat bil makna, bukan bil lafzi. Riwayat-riwayat yang sampai kepada kita itu bil makna semuanya. Maksudnya ketika sampai kepada kita itu dalam tradisi Sunni ya, kitab kutub sitah itu riwayatnya semuanya bil makna semuanya, enggak ada yang bil lafzi. Sedikit yang bil lafzi itu. Apa? Semuanya bil makna. Bahkan yang riwayat yang mutawatir lafdzon wa maknan sekalipun. Ini pendapat saya. Ada hadis yang terkenal ya, yang bunyinya man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Itu ada menganggap itu ada apa? Ada itu bil makna bukan bil lafzi. Pada kata-kata muta'ammidan. Dasar aslinya katanya tidak ada yang muta'ammidan. Man kadzdzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar. Enggak ada muta'ammidannya. Muta'ammidannya itu adalah tambahan. Karena apa? Karena hadis itu kalau seandainya muta'ammidannya tidak ada, bahayanya apa? Akan banyak orang yang nanti menyebarkan dusta. Karena banyak hadis-hadis yang kita terima itu dari orang-orang yang berdusta yang kita tidak paham, tidak tahu apakah mereka berdusta atau tidak. Nah, terpak dengan ketidaktahuan kita kemudian menyebarkan dusta itu. Dan ini terkait tradisi lisan itu sebenarnya bukan hanya Islam ya yang menjadikan itu sebagai sebuah sumber ya. Kan di kita di Indonesia juga Nusantara kan kita tradisinya kan tradisi lisan awalnya ya, Kangasa itu. Kan banyak itu ya, mitos-mitos apa itu. Terkait awalnya memang tradisi lisan awalnya. Karena memang mungkin intinya seperti itu. Baru kemudian ada kesadaran untuk menulis. Ya, tapi kalau dalam tradisi Islam, tradisi lisannya bukan karena ini, bukan karena kesadaran, apa-apa enggak. Karena memang ada sebuah upaya sistematis untuk melarang penulisan hadis. Kalau tradisi lisan yang di dalam dunia itu. Ada upaya sistematis untuk melarang. Itu kan ketika Ibnu Sirin pernah berkata, nahnu naqrahu kitabatal ilmi hatta akrahana haula'il umara. Pada awalnya kami membenci, tidak suka menulis ilmu. Dalam hal ini menulis hadis. Hatta akrohana haula'il umara, sampai penguasa memaksa kami untuk menulis. Sampai penguasa memaksa kami untuk menulis. Kan maka dalam sejarah kan
tadwin hadis itu, menulis hadis itu apa? Dimulai pada masa oleh Umar bin Abdul Aziz kan. Ketika perintah tulislah semua yang kalian dengar dari sahabat atau dari Nabi. Itu perintahnya. Fa inni khiftu durusal ilmi dhahabil ulama. Kata dalam teori tadwin hadis kan siapa? Maka inisiatif penulisan dimulai oleh diinisiasi oleh penguasa. Larangan pada awalnya juga diinisiasi oleh penguasa. Penguasa sepeninggal Nabi. Kebijakan pertama yang dia lakukan adalah melarang menulis hadis, membakar menulis hadis. Hadis-hadis. Jadi pada zaman Nabi sebenarnya pada zaman Nabi memang pada zaman Nabi banyak sahabat-sahabat yang menulis hadis itu. Sahabat-sahabat menulis hadis itu banyak karena catatan-catatan sahabat ini yang kemudian disebut dengan sahaif atau sahifah. Ada sahifah shadiqah. Kita pernah dengar sahifah Ali ya. Sahifah Ali itu catatan-catatan yang dibuat oleh Imam Ali dari hadis Nabi, atau sahifah yang lainnya lah. Sahifah yang lainnya itu ketika Khalifah Abu Bakar berkuasa, pada awalnya ingin dikumpulkan, ingin dihimpun, ingin disatukan. Tapi kemudian yang terjadi bukan setelah kemudian terkumpul, terhimpun, bukan disatukan, bukan dihimpun, bukan ditadwin, tapi malah dibakar. Yang jumlahnya ada 500 hadis dibakar. Alasannya membakar apa? Karena dia takut. Ini informasi lain ini. Kenapa kok Abu Bakar membakar hadis yang jumlahnya 500 itu? Argumentasinya apa? Argumentasinya bukan karena takut bercampur dengan Al-Quran sebagaimana yang kita dengar dalam persoalan pelarangan tadwin hadis, tidak. Tapi argumentasi Abu Bakar apa alasannya dia membakar 500 hadis itu? Karena dia tidak ingin, bahasanya, dia tidak ingin mengumpulkan hadis atau menyebarkan hadis-hadis dari orang yang dia percaya, yaitu Nabi Rasulullah SAW, tapi tidak sebagaimana yang dia dengar. Menariknya apa? Berarti apa? Itu 500 hadis itu tidak pernah didengar oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tidak pernah didengar. Sementara apa? Sementara narasi yang dibangun selama ini Abu Bakar adalah sahabat yang paling dekat dengan Nabi. Kalau Abu Bakar adalah sahabat yang paling dekat dengan Nabi, harusnya dia lebih paham dan lebih tahu akan 500 hadis itu yang dia bakar itu. Harusnya kan kalau dia sahabat yang paling dekat dengan Nabi. Faktanya dia bukan sahabat, faktanya dia tidak mendengar 500 hadis yang itu justru didengar oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Pertanyaannya, di mana beliau ini ketika sahabat-sahabat yang lainnya mendengar hadis dari Nabi, sementara dia tidak mendengar hadis dari Nabi. Di mana posisi beliau pada waktu itu, saat itu? Kita nggak pernah mencoba untuk menganalisa ini lebih jauh. Jangan-jangan ya, dugaan. Ya, tapi ini fakta tertulis, terekam yang kita jarang untuk mengungkapkan. Nah, ketika kita bicara tentang sejarah adalah what really happened, mengungkapkan apa yang terjadi, harus kita ungkapkan. Harus kita ungkapkan apa yang sesungguhnya terjadi. Persoalan itu nanti akan berkenaan ataupun akan dalam tanda kutip ya, mengganggu keyakinan ideologi siapapun, itu bukan urusan saya, bukan urusan kita. Urusan kita sebagai seorang historian, sebagai seorang akademisi, adalah mengungkapkan fakta apa adanya. Kira seperti itu, Pak. Ini masih nyambung, ini dari Muhammad Shalawat ya. Oke, terkait perawi kitab selain sebenarnya ada metode yang lain yang dapat kita gunakan untuk menguji perawinya atau matan yang dibawakan. Oke, baik Ustaz, sebelum nanti closing statement, kita minta lagi guru muda kita Ustaz Muhammad Shalawat untuk sedikit menambahkan, kemudian nanti langsung closing statement ke antum Ustaz ya. Kita sudah jam 9 lebih 5 menit. Barangkali Ustaz Muhammad Shalawat berkenan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, terkait tadi yang soal yang katanya diklaim dhaif ya. Katanya diklaim bahwa kitab Sulaim itu kitab yang dhaif dan sebagainya. Sebenarnya ada sebenarnya ada metode lain ya. Ada metode lain yang bisa melengkapi atau menyempurnakan metode-metode yang ada. Dan anehnya metode ini justru digunakan oleh para ulama-ulama hadis yang awal sebenarnya. Cuman pada zaman entah karena pergeseran apa, jadi sudah jarang digunakan. Izinkan saya mungkin sebagian ada yang belum mendengar istilah ini. Nah, nama metodenya adalah
metode as-sabr. As-sabr ya. Iya, as-sabr. Nah, apa itu metode as-sabr? Definisi dari atau pengertian dari metode as-sabr adalah istiqsa'u marwiyatil hadis wa mu'aradatu ba'diha bi ba'din likashfil illa aul wuqufi ala faidatin aul hukmi ala rawin aul itibari bi marwiyatihi. Nah, jadi begini, misalnya kalau misalnya ada orang yang mempersoalkan perawi kitab Sulaim misalnya. Nah, kalau menurut yang sudah berlaku selama ini, cara menguji seorang perawi adalah kita merujuk kepada kitab-kitab Jarh wa Ta'dil. Itu kan pada umumnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kata Imam Bukhari si perawi ini doif ya doif. Kalau kata Abu Zur'ah si perawi ini begini ya begini. Nah, sedangkan metode as-sabr ini bagi saya metode yang sangat bermanfaat. Bagaimana itu? Yaitu jadi penilaian terhadap seorang perawi atau ketika kita ingin menguji seorang perawi tidak langsung atau tidak terbatas pada merujuk pada penilaian ulama yang sudah ada. Nah, tetapi ada alternatif. Apa itu alternatifnya? Yaitu tadi metode as-sabr, yaitu apa yang dibawakan perawi itu kita sandingkan dengan riwayat-riwayat lain, baik itu dari jalur yang sama maupun dari jalur yang berbeda, dengan beragam variannya. Dari situ kita akan menguji apakah yang ia bawakan konsisten atau tidak. Nah, itu. Jadi sebenarnya itu sudah diterapkan oleh ulama-ulama hadis klasik di masa lalu. Dan cara kerja metode as-sabr tadi itu masuk dalam disiplin ilmu ilalul hadis. Apa itu ya? Apa itu ilmu ilalul hadis? Ilmu ilalul hadis adalah ilmu yang membahas tentang cacat atau kekurangan tersembunyi dalam suatu transmisi periwayatan. Bayangkan, cacat yang tersembunyi. Jadi dalam tradisi keilmuan Islam ada hadis-hadis yang kalau kita kaji secara Jarh wa Ta'dil sahih, tapi kalau kita kaji secara ilmu ilal tadi justru tampak kekurangannya. Itu hal yang menarik dari metode as-sabr. Jadi barangkali juga mungkin kedepannya Ustadz Muhammad Babul Ulum, Muhammad Walimah bisa juga menggunakan metode as-sabr ketika ingin memaparkan tentang perawi-perawi kitab Sulaim, yaitu menyandingkan dengan berbagai riwayat yang ada, berbagai jalur yang ada, dan diklasifikasikan setiap varian-varian yang ada. Itu namanya metode as-sabr. Terima kasih Ustadz Muhammad Salawat, luar biasa ya. Jadi ternyata ada versi abduktif klasiknya ya. Betul. Insyaallah. Oke. Baik, karena waktu kita sudah samporet Sundanya artinya sudah cukup ya. Nanti kita lanjut lagi pertemuan kedepannya. Insya Allah nanti guru muda kita juga dan termasuk juga Ustadz Dr. Babul Ulum juga akan berjumpa lagi dengan kita. Oke, baik Ustadz Babul Ulum, barangkali ada closing statement 2 atau 3 menit. Ya, baik Bapak-Ibu sekalian. Tadi sudah apa yang kita diskusikan, apa yang disampaikan oleh Ustadz Bagas, semuanya saya kira sudah cukup. Nah, terkait tentang keraguan apakah kitab Sulaim ini dhaif segala macam, saya serahkan aja kepada ini untuk penelitian sanad itu saya serahkan nanti saya serahkan kepada ini untuk penelitian sanad segala macam. Pokoknya saya meyakini bahwa kitab Sulaim adalah sebuah kitab yang bisa kita pertanggungjawab otoritasnya, otentisitasnya sampai ke atas jalur sanadnya itu. Pandangan saya seperti itu. Nah, kalau kita akan meneliti lebih jauh tentang sanad segala macamnya itu perlu kajian khusus ya, perlu kajian khusus itu. Jadi untuk kajian kita pada kajian LPI ini, anggap kitab Sulaim adalah sumber yang otentik ya untuk menampilkan wajah Islam yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh sumber-sumber tradisional. Bisa kita anggap juga sebagai sejarah alternatif lah daripada sejarah Islam yang umum. Nah, terkait apabila nanti kemudian dalam perjalanan kita mencoba mengkaji kitab Sulaim ini
bersentuhan dengan keyakinan ataupun dengan ideologi ataupun dengan paham-paham tertentu yang dianut oleh sebagian saudara kita terkait sahabat Nabi yang lainnya, itu bukan coba untuk mengungkapkan fakta sejarah apa adanya yang selama ini ditutup-tutup. Sekarang udah waktunya kita harus mengungkapkan fakta sejarah apa adanya. Persoalan itu bersentuhan dengan keyakinan orang lain, itu bukan urusan kita ya, bukan urusan saya, bukan urusan. Tapi ya bahkan fakta sejarah harus seperti itu. Kalau enggak gimana? Nah, ya ini nanti juga apakah akan merubah akan memengaruhi pandangan keyakinan kita terhadap ajaran agama yang kita atau derajat ideologi kita. Maaf nih di saya juga terputus itu suaranya. Ya, apa-apa Ustaz. Terima kasih Dr. Muhammad Babul Ulum dan juga guru muda kita Muhammad Shalawat Muhammad Bagas yang sudah ikut menambahkan, mencerahkan kita dengan beberapa perspektif. Sekedar ini aja, sekedar informasi aja, di dalam kajian sejarah, ilmu sejarah yang sifatnya reguler, sifatnya yang umum, gitu, ada istilah begini dari Leo van Ranke itu yang dari Jerman itu bilang mengatakan no dokumen, no history, gitu. Jadi tanpa dokumen tidak ada sejarah. Jadi untuk sementara asumsi yang kita pegang hari ini adalah asumsi dari Muhammad Babul Ulum bahwa Sulaim adalah kitab yang tertulis dan itu bagian dari teks sejarah. Terima kasih Bapak dan Ibu. Marilah kita tutup sama-sama dengan membacakan hamdalah dan sholawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya.